Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Renungan HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Markus 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai molo jongjong hamu martangyang, sai sesa hamuma, molo adong pakurangi nirohamu, dihalak, anggiat disesa nang amamuna na di banua gijangi, salamuna. Saudara-saudari yang terkasih, doa Bapa kami yang berbunyi, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan salah satu penggalan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Melalui kalimat dalam doa Bapa kami ini, kita belajar bahwa terdapat keterkaitan antara mengampuni dengan pengampun. Ketika kita berani datang dan memohon pengampunan dari Tuhan, maka itu berarti bahwa kita telah terlebih dahulu mengampuni orang lain. Mengapa hal pengampunan menjadi bagian dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Karena hal pengampunan kerap kali sulit diwujudkan akibat rasa benci, dendam, kekesalan, amarah, dan semua rasa yang mengarahkan pada sikap yang penuh dosa. Rasa tersebut yang hendak dihilangkan oleh Tuhan, sehingga Dia menuntut manusia untuk mengampuni agar memperoleh pengampunan dari Tuhan. Hal ini juga yang ditekankan dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Ketika seseorang akan berdoa, maka harus terlebih dahulu mengampuni. Yesus mengatakan ini kepada para murid-Nya ketika Dia mengajarkan tentang pentingnya memiliki iman agar tidak menjadi kering dan tidak bertumbuh. Dengan demikian, Yesus hendak mengajarkan bahwa semua rasa yang menghambat manusia untuk mengampuni akan menghambat pertumbuhan imannya, sehingga hidupnya akan menjadi kering dan tidak berbuah. Bagaimana seseorang yang kering imannya dapat berdoa atau berbicara kepada Tuhan? Semua kata-katanya tidak berarti bagi Tuhan, dan semua permintaannya tidak akan direstui Tuhan, karena bukan digerakkan oleh iman, melainkan oleh rasa yang dikuasai oleh dosa. Saudara-saudari yang terkasih, jangan biarkan diri kita dipenuhi oleh berbagai rasa yang menghambat kita untuk mengampuni orang lain. Iblis akan terus mengarahkan kita pada memori yang menyakitkan, agar kita semakin sulit mengampuni orang lain. Jangan biarkan semua rasa itu menghambat pertumbuhan iman kita, sehingga tanpa kita sadari, hidup kita semakin kering dan gersang. Ingatlah bahwa tidak mengampuni orang lain hanya akan merugikan hidup kita sendiri. Karena selain mengusik kedamaian hidup, hal itu juga akan membuat Tuhan tidak berkenan mengampuni kita. Jikalaupun kita merasa Tuhan menuntut kita begitu berat untuk mengampuni yang lain, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan justru sedang menarik hal yang menjadi penghambat
datangnya rasa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur buat semua hal yang Kau izinkan hadir dalam hidup kami. Kami datang padamu hari ini dengan hati yang mau mengampuni sesama kami. Kami semakin menyadari pentingnya memiliki sikap mau mengampuni, agar berkat-Mu semakin nyata kami rasakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni sesama kami. Berikan kami selalu kekuatan untuk mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.